Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya, pintu ampunannya, pintu rezekinya, sehingga kita mudah-mudahan hadir dalam majelis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas siapa anak-anaknya atau siapa anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita telah membahas bahwasanya Rasulullah punya anak itu 7 orang. 6 dari Sayyidina Khadijah, 1 dari Mariyatul Qiftiyah. Yang dari Sayyidina Khadijah itu ada 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki yang ketiga yaitu adalah Sayyidina Ibrahim, anaknya dari Mariyatul Qiftiyah. Dan ini semalam kita telah membahas, pertemuan sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat atau perjalanan hidup dari anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perjalanannya Sayyidina Hasan dan bagaimana perjalanan Sayyidina Husain, yang mana ini dikenal dengan istilah yang puncaknya itu ada di Padang Karbala. Kalau kita biasanya sering dengar masalah Syiah 10 Asyura buat ini itu Syiah itu. Syiah. Nah, akan tetapi kita nggak bisa langsung bahas keadaan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena ada sesuatu, ada perkara-perkara yang harus dibahas sebelum terjadi perkara tersebut. Kenapa? Karena ada perselisihan waktu itu di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ada perselisihan, dan bahkan dimulai perselisihan itu dari zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi waktu zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu Muslim sudah terpecah. Ada yang berpendapat seperti ini dan ada yang berpendapat seperti ini. Akan tetapi sebelum kita masuk di dalam perkara tersebut, kita akan bahas sedikit masalah Khalifatul Rasyidin, yaitu khalifah yang ditunjuk atau ditunjuk secara sah oleh Ahlus Sura, atau khalifah yang ditunjuk oleh orang-orang besar dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana diriwayatkan oleh Safinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalifatu min ba'di 30 sanah, wa ba'da dzalika sayakunu mulkun 'adzim." Khalifah min ba'di, khalifah setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masanya 30 tahun. Jadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khalifah. Sebagaimana kalau kita kembali ke sejarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Ke-11 Hijriah tahun Rabiul Awal. Dan akhir khalifah berarti tahun 41 Hijriah bulan Rabiul Awal. 41 kurang 11 30 ya lah. 41 kurang 11 30. Dan itu masa khalifah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bahkan dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Hadhihi Mu'jizah min Mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah salah satu mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan di masa hidup, akan tapi mengabarkan perkara setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kadang kita salah paham dan kadang kita salah kafrah bahwasanya khalifah itu ada 4.
Yalah. Sering kita dengar bahwasanya khalifah itu ada 4, padahal khalifah itu ada 5. Khalifah itu di mata ahlu sunnah wal jamaah, di mata akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, itu khalifah yang sahih, yang afsah itu ada 5. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, dan yang keempat Ali ibn Abi Thalib, dan yang kelima Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khalifatu min ba'di 30 sanah." Khalifah setelahku, kata Rasulullah SAW, itu masanya 30 tahun. Wa ba'da dzalika, dan setelah berlalu 30 tahun, sayakunu mulkun 'adhu. Itu bukan khalifah lagi namanya, akan tetapi kerajaan. Raja yang menggigit, kata Rasulullah SAW. Dan bahkan dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Wajib, kata Rasulullah, bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dan mengikuti sunnah-sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Siapa itu al-khulafa ar-rasyidin? Itu khalifah yang bermasa 30 tahun. Itu khalifah ar-rasyidin. Kenapa kita membahas ini? Kenapa kita enggak langsung ke pokok pembicaraan masalah Sayyidina Hasan dan Husain? Karena jarang dari kita apabila kita mendengar perkara perselisihan di antara Muawiyah, perselisihan di antara sahabat yang bernama Muawiyah, perselisihan yang di antara Sayyidina Ali, perselisihan di antara Sayyidina Aisyah. Ketika kita pertama kali mendengar, pasti hati marah. Banyak ulun bisikawan, abah-abahnya itu masuk ke Syiah. Kenapa? Karena inya mendengar cerita bagaimana keluarganya Rasulullah SAW dibantai. Mendengar cerita bagaimana keluarga Rasulullah SAW dibantai oleh siapa? Oleh kelompok pemberontak, yaitu salah satu anak dari Sayyidina Muawiyah. Muawiyah siapa? Sahabatnya Rasulullah SAW. Makanya Syiah mereka mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq finnar, di neraka. Oh, Umar sama, kafir. Sayyidina Utsman sama. Sayyidina Muawiyah, apalagi kata mereka. Yang betul siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Fatimah, itu yang betul. Selain itu sahabatnya Rasulullah SAW masuk api nerakanya Rasulullah, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paham dari Syiah. Kenapa di sini kita harus sebutkan paham ahlu sunnah wal jamaah? Berarti apabila kita tidak sesuai paham ahlu sunnah wal jamaah, keluar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Khalifatu min ba'di 30 sanah." Khalifah setelahku, kata Rasulullah SAW, itu masanya 30 tahun. Khalifah yang mana? Yaitu yang mana disampaikan oleh Rasulullah SAW pula, wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, yaitu khulafa ar-rasyidin yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan dikatakan, sebagaimana kita tahu bahwa saya masa khalifah, kita tahu kalau khalifah setelah Rasulullah itu ada 5 orang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan. Bujur kada buan 30 tahun. Nah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami fi Sawa'iqil Muhriqah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Sawa'iqil Muhriqah merincikan bahwasanya khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan secara detail merincikan berapa masa khalifahan mereka. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya masa Abu Bakar Siddiq itu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi yang jadi khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah wafat tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Yalah. Rasulullah wafat ke tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar Siddiq. Menjabat berapa tahun? 2 tahun 3 bulan 10 hari. Amun hendak hitungnya serangan. Amun sudah ada hitungannya di sini. Susah sambatnya lagi.
Nah, jadi yang memimpin dan menjadi khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq 2 tahun 3 bulan 10 hari. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diangkat khalifah yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa masa? 10 tahun 6 bulan 5 hari. Jadi yang mengangkat ini kada main tunjuk-tunjuk. Yang mengangkat ini orang-orang yang ikut perang sama Rasulullah SAW ahli Badar. Orang-orang ahli Uhud, orang-orang pembesar-pembesarnya para sahabat yang mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Amun wah ini aku khalifah aja. Pilih aku sebagai khalifah aja. Wah ini minta pilih. On bahari kada dia minta pilih. Dan bahkan mereka dipilih oleh para pembesar sahabatnya Rasulullah SAW. Diangkat Sayyidina Umar ibn Khattab. Berapa masanya? 10 tahun 6 bulan 5 hari. Masa khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Meninggal Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenapa? Dibunuh oleh seorang dari kalangan Yahudi. Setelah dibunuh Sayyidina Umar ibn Khattab, bingung di sini. Sahabat bingung, siapa yang diangkat? Waktu itu para sahabat berikhtiar, berpendapat ada 2 orang yang pantas untuk diangkat menjadi khalifah, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. 3 hari 3 malam mengkaji, bermusyawarah, mencari pendapat mana yang bagus, mana yang pantas menjadi khalifah, Sayyidina Utsman apa Sayyidina Ali. 3 hari 3 malam. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Umar, 3 hari 3 malam itu masa kekhalifahan kedada. 3 hari masa kekhalifahan kedada. Kenapa kedada? Karena di situ 3 hari 3 malam mencari siapa yang menjadi khalifah. Akhirnya berlalu 3 hari 3 malam, yang diangkat menjadi khalifah yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Berapa masa? 12 tahun 12 hari. Sama dibunuh juga. Dibunuh. Dan masa Sayyidina Utsman ini karena dibunuh oleh satu kelompok pemberontak, maka dari mulai masa Sayyidina Utsman terjadi pemberontakan di dalam kekhalifahan. Ada yang sampai di dalam pemberontakan itu Sayyidina Ali menantunya Rasulullah SAW atau suaminya Fatimah Az-Zahra berbeda pendapat dengan Sayyidina Aisyah istrinya Rasulullah SAW. Kenapa ajar sahabat berontak? Kenapa sahabat beda pendapat ajar? Nah, di sini makanya kebanyakan orang ketika mendengar cerita ini hatinya panas. Hatinya panas, menyalahkan. Makanya sebuah Syiah itu mereka menyalahkan bahwa Sayyidina Aisyah itu di neraka, salah. Yang bujur siapa? Sayyidina Ali. Itu pandangan beban Syiah. Akan tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah perlu ditekankan di sini, kenapa kita tidak menyalahkan Sayyidina Aisyah, tidak menyalahkan Sayyidina Utsman, tidak menyalahkan sahabat-sahabat yang lain, karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan caci maki sahabatku, kata Rasulullah. Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla ahadin, demi diriku, kata Rasulullah SAW, aku bersumpah, kata Rasulullah SAW, jikalau kalian menginfakkan harta kalian sebanyak segunung Uhud emas nih, segunung Uhud, bebuhan ikan impakan ya Rasulullah SAW, ma balagha ahadihim wala nasifahu, maka kadada harganya dengan infaknya para sahabat yang ingin menginfakkan sedikit dari sedekah. Jadi sahabat tuh sedekah sedikitnya kadada tandingannya lawan sedekah kita. Kita bersedekah kayak apa ya, kadada tandingannya dengan sedekah sahabat. Makanya jangan mencaci maki para sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, innama ashabi kan nujum, sahabatku itu, kata Rasulullah SAW, bagaikan bintang. Fabi ayyihimu ihtadaitum, maka dengan siapapun kita ingin mengikuti mereka, maka pasti kita mendapatkan jalannya, pasti bujur. Nah, di sini tadi kita membahas masalah tentang Muawiyah dan Sayyidina Ali, perselisihan antara Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali. Cocokkah kita membahas apa aja Sayyidina Aisyah itu kayak itu? Kada ada tandingannya kita.
Bebuannya ini sahabat duduk lawan Rasulullah, makan lawan Rasulullah, berjalan lawan Rasulullah. Kita pun duduk lawan siapa? Hendak mencaci lah hitungannya. Dan bahkan dikatakan oleh Ibnu Hikam kalau salah dalam kitabnya, bahwasanya apabila sahabat itu berijtihad, berpendapat, ini kan tadi kan masalah Sayyidina Utsman, sedikit masalah Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman waktu itu beliau itu dibunuh oleh seseorang pemberontak. Dibunuh oleh pemberontak. Setelah meninggalnya Sayyidina Utsman berselisih para sahabat. Kata Sayyidina Ali, kita nanti dulu cari pembunuhnya. Cari pembunuhnya nanti dulu. Sekarang ini negara Islam baru kehilangan khalifah. Kayak kita nih Indonesia, tahunya presidennya dibunuh. Itu kan dalam keadaan lemah negara. Kapan saja negara luar bisa menyerang. Nah, jar Sayyidina Ali, kita jangan cari dulu, kita kuatkan dulu Islam. Imbah kita kuatkan Islam, hanya kita cari pembunuhan Sayyidina Utsman. Jar Sayyidina Aisyah apa? Kita cari dulu pembunuhan Sayyidina Utsman. Kenapa? Amun kita dapat pembunuhan Sayyidina Utsman, kayak hendak kuat jar Islam. Nah, di sini berpendapat sahabat berpendapat, Sayyidina Ali berpendapat, Sayyidina Aisyah berpendapat. Walaupun di dalam sebagian ulama mengatakan pendapatnya, dan bahkan dikatakan dalam satu hadis bahwasanya sebetulnya yang pendapat yang bujur itu pendapatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Aisyah yang salah. Akan tetapi perlu digarisbawahi di sini bahwasanya sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi apabila mereka berpendapat dan pendapatnya bujur, sahabat Nabi berpendapat, pendapatnya bujur, maka bagi mereka dua pahalanya. Sayyidina Ali nih, contoh Sayyidina Ali yang bujur pendapat Sayyidina Ali, dua pahalanya. Kemudian apabila sahabatnya Rasulullah berpendapat dan pendapatnya salah, maka bagi dia satu pahala. Kira-kira amun orang menggawi-gawian dapat pahala, itu kira-kira bujur kah salah? Hah? Kira-kira nih, orang menggawi sesuatu beribadah, inya dapat pahala satu atau dua, kira-kira bujur kah salah? Bujur kalau lah. Soalnya dapat pahala kan mungkin amun kita menggawi berpendapat salah kita, dosa kita. Cuman amun sahabat berpendapat bujur. Jadi di sini ada pantas kita mencaci maki sahabat. Amun kita dasar ahlus sunnah wal jamaah, ada pantas kita mencaci maki sahabat. Kenapa? Karena sebetulnya ada hadis lagi. Nanti kita akan bahas masalah Sayyidina Hasan. Di situ Sayyidina Hasan disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia nanti bakal menjadi orang yang menggabungkan atau memperbaiki keadaan umat tentang terpecahnya antara pendukung Sayyidina Ali dan pendukung Sayyidina Muawiyah. Yang menggabungkan siapa? Sayyidina Hasan. Itu ucapan Rasulullah waktu Sayyidina Hasan masih halus, masih hidup. Berarti kan di sini kan Rasulullah tahu bahwasanya bakal terjadi fitnah di akhir zaman. Fitnah di masa setelah Rasulullah SAW meninggal. Cuman kenapa di sini Rasulullah masih duduk-duduk lawan Sayyidina Muawiyah? Berarti di situ Rasulullah tahu bahwasanya yang membuat fitnah itu Sayyidina Muawiyah, pertentangan Sayyidina Muawiyah, pertentangan Sayyidina Aisyah, pertentangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bertentang berselisih di sini. Cuman Rasulullah diam. Rasulullah mengabarkan bahwasanya akan terjadi fitnah besar di antara golongan kaum muslimin, yang mana yang memperbaiki hubungan antara dua muslim ini adalah Sayyidina Hasan. Tahu dari Rasulullah? Tahu. Makanya di sini kita kada pantas mencaci maki sahabatnya Rasulullah. Makanya amun ada orang nih ceramah mencaci maki apa jar sahabat Nabi itu jar. Kayak ini bertentangan apa Sayyidina Muawiyah itu jar. Menyuruh anaknya menjadi presiden. Nyaka perjanjiannya dari awal yang jadi presiden itu sesuai kesepakatan, sesuai pemilihan. Kenapa? Kayak raja diwariskan kepemimpinan. Itu Muawiyah. Kemudian kalau kita membicarakan Muawiyah kayak ini jar. Apa kayak ini Muawiyah ini? Kita celaknya, kita caci maki Muawiyah, maka kada pantas bagi kita. Karena bebuhan Sidin, bebuhan Muawiyah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat yang lain ikut di dalam perkara tersebut. Mereka adalah sahabat yang berkumpul dengan Rasulullah. Kada kayak kita duduk wara, guring wara, makan wara.
Hendak kita mencela nih. Dengar pendapat kayak ini, dicela. Dengar pendapat kayak ini, dicela. Nah, itu sedikit dari kisah ini. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah 12 bulan 12 hari. Setelah wafatnya Sayyidina Utsman, diangkat menjadi khalifah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengangkat? Orang-orang yang mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang sebelumnya mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Orang-orang yang sebelumnya mengangkat Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, orang-orang yang sebelumnya juga itu pula lah yang mengangkat Sayyidina Ali menjadi khalifah. Karena sebelum zaman dulu apabila menjadi khalifah itu harus dibaiat. Dibaiat, jadi karena dulu kerajaan Islam itu sangat luas, hampir banyak kota-kota, banyak negara-negara yang di dalam dipelukan, yang di bawah negara Islam. Contoh misalkan ada di Kufah, ada di Syam, itu ada perdana menterinya masing-masing. Jadi ketika Sayyidina Ali ingin jadi khalifah, diangkat menjadi khalifah, perdana menteri itu membaiat. Coba misalkan kita mesti presiden kita, amun kita kan dipilih satu-satu orang memilihnya lah. Pemilihan suara. Amun bahari dipilih oleh kelompok orang dulu, orang-orang besar. Setelah dipilih oleh kelompok orang besar, baru gubernur atau wali kota daerah itu membaiat. Setuju apa kada? Nah, ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Sayyidina Hasan. Akan tetapi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tidak menerima Sayyidina Ali menjadi khalifah. Alasannya kenapa? Karena Sayyidina Ali kada mencari siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Ali kada belum mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman. Sampai-sampai di situ para sahabat bergeretek berpikir, apakah kelompok Sayyidina Ali yang membunuh Sayyidina Utsman? Kan biasanya kan namun dalam segi penyelidikan harus dicari jar. Itu yang perlu dicurigai, yalah. Itu yang perlu dicurigai. Nah di sini Muawiyah, sahabatnya Rasulullah SAW yang waktu itu dia menjabat sebagai amir di negeri Syam, tidak mau membaiat kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali belum menemukan siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sedikit perselihan dari para sahabat. Kemudian meninggal Sayyidina Ali. Berapa jabatan Sayyidina Ali? 4 tahun 8 bulan. Sama dibunuh juga Sidin. 4 tahun 8 bulan. Kemudian setelah meninggalnya Sayyidina Ali, orang-orang yang mengangkat khalifah-khalifah sebelumnya, mengangkat pula Sayyidina Hasan bin Ali, itu anaknya Sayyidina Fatimah, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, yang nanti kita bakal bahas. Sebetulnya pembahasan masalah ini panjang benar ya. Cuman karena kita temanya sirah tentang sejarah Islam, maka perlu kita kaji, perlu kita bahas. Walaupun ada hampir beberapa episode, mungkin kita nih beberapa kali pertemuan hanya tentu masalah sampai Karbala, masalah sampai terbunuhnya Sayyidina Husain, dipenggal kepala Sayyidina Husain. Akan tetapi ini pembukaan bahwasanya harus kita ketahui bahwasanya Sayyidina Hasan itu termasuk khalifah. Berapa bulan, berapa tahun Sayyidina Hasan menjabat khalifah? 7 bulan. Sebagian orang berpikir yang dalam hatinya ada penyakit, yang jadi khalifah itu yang pantas 4 orang aja. Sayyidina Hasan tuh kada perlu dibuat jarnya. Kenapa kada perlu? 7 bulan aja sampai setahun. 7 bulan aja sampai setahun. Kalau perlu dibuat, amun kita ahli sunnah wal jamaah, amun bahasa kitanya kan di sini kan di Palangkaraya NU ya lah, di Indonesia NU itu asal Indonesia aja, organisasi NU yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Nah, amun kita berpaham ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya khalifah itu ada 30 tahun, dan dikalau digabung Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, masa kekhalifahannya 30 tahun 30 hari. Digabung nih 30 tahun 30 hari. Hah, kenapa 3 hari jar? 30
3 harinya dipotong mencari siapa yang diangkat menjadi khalifah ketika ingin menentukan Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah. Kan tadi pencarian khalifah untuk Sayyidina Utsman bin Affan itu 3 hari 3 malam. Jadi pas 3 tahun, 30 tahun. Itu 5 orang yang menjadi khalifah ar-rasyidin sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW. Jikalau kita kembali ke sejarah, Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dan Sayyidina Hasan bukan beliau meninggal kemudian diganti oleh khalifah yang lain. Sayyidina Hasan, insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas bagaimana keadaan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan beliau mundur menjadi khalifah. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan dari luar dan dari dalam. Mundur menjadi khalifah, mundur menjadi presiden karena ada tekanan-tekanan. Kapan itu masanya? Pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Jadi wafatnya Rasulullah bulan Rabiul Awal bulan ke-11. Sayyidina Hasan mundur turun menjadi khalifah itu tahun 41 bulan Rabiul Awal. 41 dikurang 11 30 ya lah. Nah pas 30 tahun masa kekhalifahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khalifatu min ba'di 30 sanah, khalifah setelahku itu 30 tahun, wa ba'da zalika sayakunu mulkun 'adud, dan setelah itu, setelah Sayyidina Hasan itu bukan khalifah namanya, akan tetapi kerajaan, raja yang memimpin. Dan ini adalah salah satu mukjizat dari mukjizatnya Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan sebelum Rasulullah wafat. Dan ini hanya membahas tentang khalifah Rasulullah SAW. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas kenapa Sayyidina Hasan turun dari khalifah. Tekanan-tekanan mana yang menjadikan khalifah Sayyidina Hasan turun mundur sehingga digantikan oleh Muawiyah. Insyaallah pertemuan yang akan datang, minggu yang akan datang kita akan bahas masalah turunnya Sayyidina Hasan dan apa-apa syarat-syaratnya Sayyidina Hasan, apa perkataan ulama, apa-apa syarat yang diberikan Sayyidina Hasan, apakah Muawiyah setuju dengan syarat tersebut, kemudian siapa yang menentang mundurnya Sayyidina Hasan, tidak setuju dengan mundurnya Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah tadi. Kira-kira di sini jelas ya Allah. Intinya rincian atau hasil dari semua tadi bahwasanya khalifah Rasulullah SAW sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah itu ada 5, ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Rancak kita tertinggal Sayyidina Hasannya. Jadi Sayyidina Hasan itu walaupun 7 bulan tetap khalifah. Orang apabila menjabat jadi khalifah sehari atau 2 hari, selama itu menjadi khalifah dan sah, tetap khalifah. Itu sedikit masalah Khalifat ar-Rasyidin. Kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Yang kadang jadi pertanyaan tuh bagaimana kita cara pandang kita, memandang kita, bagaimana kita menilai Sayyidina Muawiyah, bagaimana kita menilai Sayyidina Ali, bagaimana kita menilai istri Rasulullah Sayyidina Aisyah yang mana inya berbeda paham dengan Sayyidina Ali. Itu yang kadang jadi pikiran di antara kita. Dan bahkan pernah Guru Mulia Al-Habib Umar beliau mengatakan ketika beliau ditanya, "Ya Habib, ini di negeri kami di Afrika ada orang-orang yang mencaci maki sahabatnya Rasulullah yang bernama Muawiyah." Kenapa dia mencaci maki Muawiyah? Karena Muawiyah berselisih dengan Sayyidina Ali. Kata beliau apa? Yang mencaci maki dan yang dicaci maki. Contoh kata beliau, kita mencaci maki iblis. Iblis yang sudah nyata dilaknat dan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laknatullah, orang yang dilaknat oleh Allah, salah satu penghuni neraka. Jikalau kata beliau kita mencaci maki iblis, kada ada gawean yang lain, kada baca Quran, kada salawat setiap hari, iblis laknatullah, iblis laknatullah. Kira-kira bertinggi ke derajat kita? Kira-kira kita menyambat iblis laknatullah
dapat pahala kah? Kada. Dan ketika kita menyambat iblis laknatullah, tambah turunkah derajatnya iblis itu? Kada. Begitu pula iblis aja kayak itu insiden, apalagi manusia. Apalagi yang kita caci maki sahabatnya Rasulullah, yang inya duduk dengan Rasulullah, makan dengan Rasulullah, berjalan dengan Rasulullah, hendak kita caci maki. Kita duduk lawan siapa? Inya duduk lawan Nabi, kita duduk lawan siapa? Nabi mana? Adakah Nabi yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad? Hendak kita caci maki sahabatnya Rasulullah. Makanya jar para ulama, jikalau kita mencaci maki sahabat, perlu digarisbawahi bahwasanya sahabat itu punya guru. Guru mereka siapa? Rasulullah. Amun sahabat salah, berarti didikan guru kada bujur. Bujur kada? Santri ada salah, berarti gurunya kada bujur mendidik. Amun sahabat ada salah, berarti sahabat Rasulullah itu kada bujur mendidik sahabat. Makanya ya Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan caci maki sahabatku. Karena bukannya menjadi faedah bagi kita, bukannya menambah rendahkan derajat mereka, dan bahkan kita menjadi tambah jauh dari Allah, dan apalagi itu salah. Akan tetapi pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kita kadang mencela sahabatnya Rasulullah SAW. Masalah pertikaian antara sahabat, yang penting kita tahu bahwasanya apabila sahabat berpendapat dan bujur pendapatnya, dua ada pahala. Apabila sahabat berpendapat dan salah pendapatnya, satu ada pahala. Yang biasanya dijadikan perkataan sahabat, perkataan ulama, yang dibahas para ulama itu anaknya Muawiyah, Yazid. Kenapa dibahas? Sampai-sampai para ulama ada yang mengatakan Yazid itu kafir hukumnya. Yazid itu orangnya kafir. Dan bahkan sepakat para ulama Yazid bin Muawiyah itu fasik, ahli maksiat. Kenapa wani? Karena ini lain sahabat. Lain sahabatnya Nabi. Abahnya sahabat, ini lain sahabat Nabi. Tuh, abahnya sahabat, anaknya bisa jadi kayak itu. Apalagi abahnya penjahat. Ya kalau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dan mudah-mudahan berkat pertemuan ini kita ditambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan hubungan kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang terjadi di antara para sahabat menjadi hikmah bagi kita, dan kita pasrah dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita hadir pula dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang mendahulu kita, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, mudahkan urusan kita, dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan berkumpul kita dalam majelis ini dikumpulkan pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama salafuna salih al-Fatihah.